S324. Mbak Sri, kenapa rendangku kayaknya nggak enak dan nggak bagus penampakannya, ya? Tanya Sisi. Kan Mbak Sri kemarin bilang, saat dimasukkan santan harus selalu diaduk biar santannya nggak pecah, non. Kakek Sri. Ya kan pas lagi ngaduk-ngaduk rendang tiba-tiba Mama pingsan, Mbak? Jawab Sisi. Oh, iya. Kita jadi gotong nyonya ke kamar terus lupa sama rendang. Untung kompor dimatiin Mbak Naila yang baru pulang dari pasar kaget. Ucap Sri terkekeh. Ini rendang buatanmu? Tanya Rangga seraya mengunyah makan siangnya. Enak kok. Tapi nggak seenak rendang bikinan Mbak Sri. Sanggah Sisi. Ya kan kamu baru belajar. Lama-lama juga makin enak masakannya. Sahut Rangga. Apapun bentuk makanannya, siapapun yang bikin, aku selalu merasa makanan itu lezat dan nikmat. Tukas Dimas. Dasar gembul! Desis Dora melirik Dimas dengan sudut mata dan cuping hidungnya naik sebelah. Anehnya, meski Dora kerap mengatai Dimas, memarahi atau bersikap memerintah ini dan itu pada Dimas, Dimas seolah tak peduli. Dia tetap menampilkan ekspresi santai. Bukan gembul, Dek. Dimas hanya mensyukuri semua nikmat Tuhan yang masuk ke perutnya. Belah Rangga sembari mesem. Hei, Kak Rangga pakai belain Dimas. Makin besar itu perutnya. Dumel Dora. Padahal Tante Sus sering ngomel kalau kamu nggak berhenti ngunyah dari pagi sampai pagi lagi. Tapi gimana ya, Dim? Makan itu kan hobimu, ya? Timpal Sisi sembari mesem juga. Badannya besar, perutnya gede, hobinya makan, Dimas-Dimas itu namanya. Dora bernyanyi seraya menggeleng berulang kali. Dimas hanya nyengir dan tetap fokus pada makan siangnya. Lanita yang memperhatikan anak-anak dari atas tangga hanya tersenyum melihat kelucuan mereka. Ya Tuhan, jangan kau ambil keceriaan di rumah ini. Aku sangat menyayang mereka. Lanita memejam dan berdoa. Setelahnya Lani masuk kembali ke kamar. San sedang menimang-nimang kalung emas yang baru saja dia beli. Untuk siapa? Tanya Lanita memeluk pinggang Sean. Untuk gadis-gadis kecil keluarga Dharma Wangsa. Ini untuk Dora, Sisi, Keinara, dan Kemila. Sisi tak akan pernah memakai perhiasan. Itu di lemariku sebagian perhiasan yang aku belikan untuk Sisi. Entah kenapa anak itu tak mau memakai perhiasan, mirip sepertiku. Dora mirip denganku, ya. Dia senang dengan segala bentuk aksesoris. Ucap Sean. Lanita menghela napas dalam. Dia masih memeluk Sean dari belakang. Aku tak mau kehilangan mereka. Apapun yang terjadi, aku tak mau mereka pergi meninggalkan kita. Isak Lani tertahan. Tuh, memikirkan itu lagi. Sudah kubilang bebaskan pikiranmu. Kasihan calon anak kita. Tunda dulu galaunya. Nanti setelah lahiran boleh bergalau-galau lagi. Ucap Sean berbalik memeluk istri cantiknya itu. Mana bisa begitu, Ki? Rajuk Lani. Kita liburan bawa anak-anak, yuk. Mereka liburan pasti yang lain harus ikut. Keinara dan Albert serta Kemil harus ikut. Ya sekalian ajak juga orang tuanya. Mau kemana kita? Paris? Turki atau Swiss? Tawar Sean. Kenapa sih tawaran liburannya selalu luar negeri? Gerutu Lanita. Dalam negeri tak kalah bagus wisatanya. Sean mesem. Oke, kamu punya usul nggak mau kemana? Tanya Sean. Bali, Lombok, atau ke kampung halamannya Sri, yuk. Ajak Lani. Sean melongo. Ciamis? Tasik atau Ciamis? Ciamis. Jawab Lanita. Sri bilang, ayahnya punya sawah di Ciamis. Aku mau ajak anak-anak melihat langsung bagaimana nasi yang mereka makan selama ini berasal. Sean terdiam. Jangan bilang kamu nggak ada waktu. Ke Swiss bisa masa iya ke Ciamis nggak bisa?
perjalanan hanya 5-6 jam saja. Gerutu Lani. Sean memijat pelipisnya. Jangan selalu mengajarkan kemewahan pada anak-anak. Harusnya kesederhanaan Rangga dan Sisi bisa kita jadikan cerminan. Aku kerja siang malam cari uang kan buat kamu dan anak-anak, sayang. Ya buat siapa lagi? Memang liburan ke Ciamis sama ke Swiss apa bedanya sih? Oke, Swiss bagus dengan pemandangan alamnya. Tanah air kita juga indah dengan sawah dan sungai bebatuannya. Pokoknya aku nggak mau ke Swiss. Aku maunya ke Ciamis. Lanita berjalan cemberut menuju tempat tidur. Iya, kemana saja terserah. Jangan ngambek dong. Kalau ngambek itu kamu makin cantik. Kalau kamu makin cantik, aku jadi makin cinta. Sean merayu Lanita. Jadi kita ke Ciamis, ya? Rajuk Lanita. Iya, kita ke Ciamis. Kapan? Tanya Sean. Lanita mengecup kedua pipi suami tampannya itu. Dia tak menjawab melainkan keluar kamar dengan tergesa menuju ruang makan. Sean pun menyusulnya. Sri! Panggil Lanita. Iya, Nyonya. Sri tampak sedang makan siang bersama anak-anak. Kita akan liburan ke kampung halamanmu. Seru Lanita. Sendok makan Sri jatuh. Apa dia tidak salah dengar? Keluarga konglomerat ini kenapa liburan ke daerah kecil? Biasanya mereka liburan selalu ke luar negeri. Hore, kita bisa lihat sawah. Teriak Dora. Kita berenang di kali. Seru Dimas. Hi, badan gede gitu saingannya cuma batu gede di sungai. Cibir Dora. Aku bisa berenang, Dora. Ujar Dimas. Apaan? Pelajaran renang di sekolah selalu aja paling akhir. Keberatan perut sama pantat. Kikik Dora. Dimas mesem. Di sungai aku bisa bebas berekspresi, Dora. Whatever. Dora masih saja mencibir. Ma, kapan kita ke Ciamis? Tanya Dora antusias. Lanita menoleh pada suaminya. Minggu depan, oke. Ucap Sean yang disambut ceria oleh anak-anak. Apa aku bilang, liburan ke desa kecil pun anak-anak tetap saja ceria. Pak, tahu, nggak? Jana selebgram kita lagi ada proyek syuting di Ciamis juga. Cetus Rangga. Sisi dan Dora sama-sama cemberut mendengar Rangga menyebut nama Janas. Kita mau liburan ya bukan nganter orang pacaran. Dumel Dora. Rangga memeluk kepala Dora di ketiaknya. Dore meronta-ronta minta dilepaskan. Semuanya tampak senang karena ajakan Lanita liburan ke kampung halaman Sri di Ciamis. Ashifa mengulat di atas tempat tidurnya. Dia baru saja bangun siang setelah semalaman dinas. Ponselnya berdering. Ashifa terlonjak mengetahui siapa yang meneleponnya. Halo, Tuan. Bertemu. Untuk apa? Ashifa tampak gelisah. Benar-benar gelisah. Aku bukan pria hidung belang yang memintamu bertemu untuk bersenang-senang. Aku memintamu bertemu karena rindu. Ashifa menggigiti jempol tangannya. Tuan, jangan lagi menghubungiku. Kita sudah usai. Aku tak mau lagi bertemu Tuan. Shiva, jangan begini. Kita akan bertemu minggu depan di tempat biasa, oke? Minggu depan aku mau pulang kampung. Kamu pulang kampung kemana? Tanya pria itu. Ciamis, Tuan. Jawab Ashifa. Ciamis? Kebetulan sekali. Aku juga ada acara ke kota kecil Ciamis Manjing Dinamis. Kita bisa bertemu di sana. Ashifa mengakhiri panggilan sepihak lalu mematikan data. Dia mengacak-acak rambutnya. Ah, kenapa rumit begini? Sih, kenapa harus masuk di lingkaran keluarganya? Ashifa melempar bantal, guling dan apa saja yang bisa dia lempar yang ada di tempat tidur kecuali ponselnya.
Lanita sedang berada di kamar melihat video dan foto-foto Ashifa hasil laporan Suzana. Sayang, rumah mama kandung Sisi tampak sederhana sekali. Ucap Lani pada Sean yang tengah fokus menatap layar laptop. Ucap Sean. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menemuinya? Aku merasa kasihan dengan pekerjaannya. Tidakkah kamu punya cara agar dirinya terlepas dari jerat dunia malam? Bisik Lanita merasa sedih. Sean menghela napas dalam. Dia sebetulnya masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Tapi ucapan Lanita membuyarkan semuanya. Akhirnya Sean menutup laptop dan menyugar rambutnya lalu menghampiri Lanita. Apa dia tidak apa-apa kalau kita menemuinya? Kudengar, Ibu Ashifa ini sangat membenci Taruman. Dia bilang hanya ingin tahu kabar Sisi tanpa mengganggunya. Mungkin dulu dia membuang Sisi, tapi aku bisa merasakan hatinya. Aku dan dia sama-sama seorang ibu. Jauh di dalam hati kecilnya pasti dia merindukan anaknya, merindukan Sisi. Oke, kita akan menemuinya setelah liburan. Bagaimana? Kalau perlu kita ajak tinggal di rumah ini, kau tidak keberatan? Tawar Sean. Bola mata Lanita membola sempurna, dia memeluk Sean. Aku setuju sekali. Biar Sisi tidak kemana-mana dan bisa bersama ibu kandungnya di sini. Lanita merasa terharu dengan kebaikan hati suaminya. Oke, semoga beliau berkenan tinggal bersama kita. Daripada harus selamanya berkubang dalam dunia malam. Sean membelai kepala Lanita lembut. Bagaimana dengan Taruman? Bisik Lanita. Biarkan saja. Toh, dia tidak mau menikahi Ashifa dan mengakui Sisi. Jika tidak ada aksi darinya, kita biarkan saja dulu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya menarik Ashifa dari kejamnya dunia malam. Lanita bernapas lega. Dora, apa kau bawa bekal makanan yang banyak untukku? Dimas melongok di pintu kamar Dora. Please, deh. Makanan mulu. Ingat perut. Sembur Dora memasukkan dress-dress cantik ke travel bag warna merah muda. Kamu kan janji akan membuatku senang dan bahagia 1 minggu ini. Jawab Dimas santai. Di jalan atau di sana aku belikan makanan yang banyak. Sahut Dora menatap pakaian dalamnya yang berwarna pink dan merah. Di sana kampung, loh. Mana ada Subway makanan resto atau Starbucks. Di sana juga kita pasti staycation di hotel. Mana muat kita tumplek semua di rumah Mbak Sri? Dumel Dora. Di hotel ada Mimi. Aku pasti dilarang makan banyak kalau dekat-dekat Mimi. Keluh Dimas dengan wajah memelas. Dora menoleh ke arah Dimas lalu memajukan bibir 5 senti dan berkacak pinggang. Dimas segera menghilang saat melihat Dora seperti itu. Namun Dora ingat janjinya. Dia menghela napas panjang lalu memesan semua makanan kesukaan Dimas secara online dalam porsi triple. Tak berselang lama terdengar kehebohan di depan rumah karena banyak driver online yang langsung mengantar makanan di depan teras. Ini pesanan siapa segini banyak? Tanya Suzana. Ya Tuhan, yang terima Mimi. Dora menepuk dahi. Dia segera melesat menuju teras. Mimi, ini aku semua yang pesan. Di Ciamis takut nggak ada makanan kayak gini. Kekeh Dora. Benar ini semua punyamu? Bukan Dimas yang beli? Atau Dimas memerasmu? Suzana memicing. Dimas memerasku? Dimas meski gembul tapi dia baik hati, Mi. Dora segera meminta beberapa driver online meletakkan makanan di atas meja. Masing-masing diberi bonus 1 lembar uang berwarna biru oleh Dora. Semua driver online mengucapkan terima kasih pada gadis remaja menggemaskan itu. Di dalam rumah, Dimas begitu riang gembira karena Dora memang selalu bisa diandalkan menghadapi Miminya. Hah, malah bengong. Itu semua makanan kesukaanmu, ambil sana. Dora menjinjing beberapa pesanan Dimas dan membawanya ke kamar. Isadora, neomu sarang hai.
Dimas mengacungkan jemari tangan membentuk tanda hati lalu melesat ke teras mengambil semua makanannya. Dimas? Ini bukan pesananmu, kan? Tanya Suzana. Bukan, Mi. Aku cuma bantuin Dora masukin makanan ini. Dimas secepat kilat membawa semua bungkusan makanan masuk rumah. Dimas berlari menaiki tangga masuk ke kamar Sisi. Kak Ci, nitip makananku, ya? Takut ketahuan Mimi. Lalu Dimas masuk kamar Rangga yang berada di sebelah kamar Sisi. Kak Rangga, titip makananku, ya? Takut Mimi ngomel aku bawa banyak bekal makanan. Sudah, di tangan Dimas hanya tersisa satu plastik seolah-olah hanya itu pemberian Dora. Tinggallah Sisi dan Rangga yang menggeleng-geleng maklum dengan tingkah Dimas. Si kecil Kemila tidak ikut karena Sharon dan Jas masih di Singapura, mengunjungi Oma Jas yang sedang sakit. Sementara Keinara sedang bersama keluarganya di Bali. Davin membuka kembali cabang restoran besarnya di Ubud, Bali. Hanya Alberto yang ikut namun minus Erik dan Dean karena keduanya super sibuk. Sri bernapas lega karena hanya orang rumah Sean yang berlibur ke Ciamis. Dia kebingungan mau ditaruh di mana orang sebanyak itu di rumahnya. Ya mana mungkin Tuan dan Nyonya nginep di rumahmu, Sri? Mereka pasti menginap di hotel. Ujar Naila. Iya, ya. Kakek Sri. Mana kamar mandinya suplit pisan? Gak ada shower atau bathtub segala. Nondora kan mandinya lama. Dia senang berlama-lama di dalam bathtub sambil dengerin musik atau nonton. Di hotel pasti ada bathtub. Sahut Naila. Tapi di sana juga wisatanya apa, ya? Aduh, jauh pisan sama wisata luar negeri mah. Sri kembali bingung. Nyonya sama anak-anak itu cuma pengen lihat sawah, Sri. Naila gemas pada Sri. Ya sudahlah, kumahan kewek lah. Sri pasrah karena majikannya mau mengunjungi kota kecil Ciamis manis manjing dinamis dan bukannya Swiss. Ashifa turun dari mobil travel dengan membawa 2 tas besar. Abah dan Ambu yang sudah sepuh menyambut kedatangan Ashifa yang kini pakaiannya sopan serta tertutup. Walah, anakku, bager, gelis. Imah, Ambu Ashifa memeluk anaknya dengan penuh kerinduan. Sudarman, Abah Ashifa yang sedikit bungkuk tampak berkaca-kaca melihat anaknya pulang. Rasa haru melingkupi hatinya. Anak semata wayangnya bekerja keras di kota demi membahagiakan mereka di kampung. Abah! Ashifa memeluk lelaki yang dia kasihi dengan sangat besar di dunia ini. Dia rela melakukan pekerjaan apapun demi kesembuhan lelaki renta di hadapannya. Kini Sudarman sudah sehat sepenuhnya setelah menjalani operasi tumor otak dan juga perawatan paru-paru basahnya. Uang yang digelontorkan Ashifa tiap saat benar-benar mengantarkan kesembuhan total untuk Sudarman. Sudarman memeluk erat putri semata wayangnya. Dia tak sanggup berkata-kata. Shiva pulang ke sini dan mau tinggal sama Abah dan Ambu selamanya di sini. Ucap Ashifa. Sudarman semakin erat memeluk Ashifa. Kerinduannya untuk kembali berkumpul dengan Ashifa akhirnya terwujud. Tak ada yang lebih membahagiakan hatinya selain kembali hidup bersama anak perempuan satu-satunya. Bah Darman, iu warung ramah, ih. Gerutu Sumi, tetangga yang dijadikan karyawan warung sembako yang dibangun Ashifa di sebelah rumah Abah dan Ambunya. Teh Shiva? Iraha sumping? Sumi terbelalak dan merentangkan tangan menyambut kedatangan Ashifa. Abah ke warung dulu, bantuin Sumi. Biar Ambu yang urus kedatangan Ashifa dulu. Pinta Imah pada suaminya. Kedatangan Ashifa yang tanpa pemberitahuan hari itu sungguh kejutan luar biasa untuk Imah dan Sudarman. Mereka menjadi begitu tampak bersemangat. Betapa tidak, Ashifa jarang pulang. Meski transferan dari Ashifa selalu rutin diterima Imah dan Sudarman, tapi kehadiran Ashifa jauh lebih berarti. 2 hari 1 malam sudah keluarga Dharma Wangsa berada di salah satu hotel di Tasikmalaya. Loh, kenapa Tasik? Bukannya Ciamis?
Ternyata rumah Sri itu ada di ujung perbatasan Ciamis dan Tasik. Tapi justru lebih dekat ke Tasik. Jadilah Sri mengusulkan Hotel Santika untuk tempat staycation keluarga Dharma Wangsa selama berlibur di daerahnya. Kamar anak-anak. Wah, Tasik juga ada, Mo! Pekik Dimas. Jangan norak! Cebik Dora. Dimas semringah. Aku tidak akan kelaparan, makanan hotel ini enak-enak dan luar biasa. Meski memang tetap makanan buatan Pipi yang paling enak di dunia. Dora menggeleng seraya menepuk dahi. Kapan sih kamu gak ngurusin perut? Tiap detik mikirin perut melulu. Sementara itu di kamar Lanita dan Sean, keduanya berpelukan mesra. Indah kan Tasikmalaya? Ujar Lani. Konsep liburan kita ini gimana sih? Aku jadi bingung. Tujuan awal ke Ciamis kenapa jadi ke Tasikmalaya? Ucap Sean. Ya tanyalah sama Sri. Dia guide kita sejak berangkat dari Jakarta. Malah kita disuruh menginap di hotel ini. Kikik Lani. Terus rumah Sri di mana? Ya besok kita akan ke rumah Sri. Aku sudah wanti-wanti sama Sri agar tidak usah repot-repot. Kita akan bawa banyak makanan ke sana. Sean hanya manggut-manggut seraya mengecup pucuk kepala Lanita yang kini wajahnya tampak lebih rileks. Rumah Sri meski sederhana tapi tampak luas. Uang Sean tentu saja ada di dalamnya. Saat Sri mengatakan sedang membangun rumah untuk orang tuanya, Sean dengan mudah menggelontorkan uang lebih dari 100 juta demi kelancaran pembangunan rumah Sri saat itu. Betapa Sri dan orang tuanya tampak haru dengan kedatangan keluarga Sean untuk pertama kalinya. Betapa repot dan heboh keluarga Sri. Adik dan keponakan Sri ribut ingin berfoto dengan Dyah Pitaloka dan juga Rangga. Ya, Ustaz Ridwan dan Dyah Pitaloka kebetulan ikut liburan dengan keluarga Sean. Andai Sean belum ada Lani, sudah pasti Sean lah yang akan diributkan berfoto bersama. Ketampanan Sean Dharma Wangsa semakin matang dan gurih. Sayang sekali sudah ada pemiliknya, wanita cantik nan solehah Lanita Azelia. Kini Rangga yang menjadi rebutan. Bagaimana tidak, wajahnya yang sudahlah. Otto kehabisan kata-kata melukiskan ketampanan Rangga, bahkan menghadirkan visualnya saja Otto kebingungan. Tapi tiap kali menuliskan nama Rangga, hanya wajah Cayanu yang hadir di pelupuk mata. Oke. Kita kembali pada kedua keluarga yang tampak merasa nyaman berada di teras luas rumah Sri yang halamannya penuh pohon besar serta rindang dengan dedaunan. Tanpa pendingin ruangan, suasana tampak sejuk dan asri. Anak-anak Dharma Wangsa terlihat nyaman berada di rumah Sri. Kalian tahu, Aryan kan juga ikut, loh. Salah. Guntur pun ikut berlibur dengan keluarga Sean. Ci, kamu lagi dapat? Tanya Guntur saat melihat warna merah di celana bagian belakang Sisi. Iya, kok tahu? Tembus itu. Bisik Guntur seraya melepas jaket lalu mengikatkan tangan jaket ke pinggang Sisi. Aduh, pembalut dan semua ada di hotel. Keluh Sisi. Kenapa, sayang? Tanya Lanita yang mendengar ucapan Sisi. Aku tembus. Ma, lagi dapat. Kita beli saja, yuk. Sambil lihat-lihat lingkungan sini. Cuacanya adem. Tadi di depan pertigaan jalan besar ada tukang siomay juga. Mama kok kepengen siomay Ciamis? Bagaimana rasanya? Ini Tasik, Ma, bukan Ciamis. Ujar Sisi. Ini sudah masuk Ciamis tadi sesudah rel kereta api kan lewat Sungai Citandui. Sungai itu jadi pembatas kota Tasik dan Ciamis. Ya meski lebih dekat ke Tasik, tetap saja ini sudah masuk Ciamis, sayang. Jelas Lanita. Kalau kata Mbak Sri, Ciamis Tungtung. Kikik Sisi. Apa itu Tungtung? Tanya Guntur. Tungtung itu ujung. Sahut Sisi. Maka Lanita dan Sisi pamit pada Sean membeli sesuatu. Sri tentu saja gesit ingin membelikan. Tapi Lanita menolak dengan alasan ingin melihat lingkungan tempat tinggal Sri. Rumah Sri tidak jauh dari pertigaan jalan besar. Lanita,
Sisi dan Guntur berjalan beriringan. Kamu beli pembalut, Mama beli siomay. Lanita melihat warung sembako yang cukup besar di dekat penjual siomay yang standby di pinggir jalan. Permisi, ucap Sisi, tapi kemudian dia terpaku dan membeku di tempatnya berdiri. Guntur peka dengan perubahan ekspresi wajah Sisi. Dia melihat ke arah yang dilihat Sisi. Guntur pun sangat terkejut. Wanita itu, wanita malam yang ditemui Sisi ada di hadapan mereka saat ini. Ci! Guntur menggenggam tangan Sisi kuat. Apa dia? Iya, itu dia. Desis Sisi pelan. Sayang, Mama sudah beli siomay. Kamu sudah beli pembalutnya. Lanita berjalan menghampiri Sisi yang dari tadi membeku di depan warung sembako milik Abah dan Ambu Ashifa. Sisi seketika tersenyum dan menoleh pada Lani. Ini aku baru mau beli. Bu, saya beli pembalut 1 bungkus, ya. Imbuh Sisi pada Ashifa. Kali ini gantian Lani yang terpaku melihat seseorang yang dia kenal dari foto dan video. Apa dia Ashifa? Lani terguncang. Kedua lututnya lemas. Guntur pun sigap melihat perubahan ekspresi wajah Lanita. Guntur tahu, Lani sudah tahu wajah Ashifa berdasarkan cerita Sisi. Dia memegang lengan Lani agar tidak limbung, sementara Sisi tampak bersikap biasa seolah-olah tidak mengenal Ashifa. Menerima pembalut dan uang kembalian dari Ashifa. Ayo, Ma, kita pulang. Sisi tak mau Lanita tahu jika dirinya sudah pernah bertemu dengan Ashifa. Maka dia seketika berubah haluan menjadi pura-pura tidak mengenal Ashifa. Mama pusing, Nak. Ucap Lanita pelan. Sisi paham kenapa Lanita berucap seperti itu. Mama pasti capek. Ayo, kita jalan pelan-pelan saja. Sisi memaksa Lani beranjak dari warung sembako Ashifa. Sisi dan Guntur memapah Lani berjalan. Dora dan Dimas mau siomay. Kalian beli siomay yang banyak. Pasti mereka merajuk ingin mencicipi. Mama harus kembali ke warung sembako. Ada yang harus Mama beli. Ucap Lanita berubah tegas. Sisi ragu. Mama bukannya tadi pusing? Enggak, sudah enggak. Sana beli siomay dulu. Desak Lani. Guntur paham. Dia menuntun Sisi agar bersikap wajar. Maka keduanya menyeberang jalan hendak membeli siomay di dekat pertigaan. Gun, Mama pasti mengenali wajah ibu kandungku. Desis Sisi. Sudah, tenanglah. Kamu bukannya tadi sudah berpura-pura tidak mengenalnya. Jangan membuat mamamu curiga. Sahut Guntur. Sisi merasa tak enak hati. Tapi tetap saja dia dan Guntur berjalan menuju penjual siomay karena Lanita sudah tampak bicara dengan seseorang di warung sembako. Sisi dan Guntur terpaksa mengantri karena tiba-tiba banyak anak sekolah putih abu yang mengerubungi penjual siomay. Mama kok lama di warung itu? Beli apa, sih? Keluh Sisi cemas. Nanti juga ke sini. Ayo, itu tinggal 1 anak lagi. Guntur menggait lengan Sisi untuk memesan siomay. Tak berselang lama, Sisi melihat Lanita berjalan hendak menyeberang. Tapi Lanita tampak berhenti di tengah jalan memegangi keningnya. Guntur, Mama! Sisi berlari karena dari arah berlawanan tampak truk melaju dengan kencang. Malang, bungkusan di tangan Sisi terlepas begitu saja. Tubuh Sisi gemetar. Di sana, dia melihat wanita itu mendorong tubuh Lani ke tepi, dan wanita dihantam truk yang melaju dengan cepat. Lanita berguling ke tepian tapi dia lekas tersadar lalu segera bangkit ke tengah jalan. Lanita menjerit histeris melihat tubuh Ashifa tergeletak dengan bersimbah darah. Jeng Shifa, Jeng! Pekik Lanita masih saja histeris. Semua orang segera berkerumun melihat kejadian cepat yang menimpa Ashifa, termasuk Sisi yang dituntun Guntur segera menghampiri Lanita yang memeluk tubuh Ashifa sambil tak henti memanggil nama Ashifa. Jeng Lani, aku senang bisa bertemu denganmu. Terima kasih, titip anakku.
Lengan Ashifa terkulai. Kepalanya lemas berada di pelukan Lanita. Lanita meraung sejadi-jadinya, sementara Sisi tergugu dan ambruk di depan Lanita yang tak peduli bajunya sudah berubah merah karena terus saja memeluk Ashifa yang bersimbah darah. S320